Mungkinkah kedua orang ini akan memecahkan rekor hari ini? Seseorang berkata dengan suara gemetar. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang tercengang, lalu tampak terkejut. Memecahkan rekor saja sudah luar biasa, tapi kalau ada dua orang yang memecahkan rekor di waktu yang sama di hari yang sama, itu lebih luar biasa lagi. Tidak apa-apa kalau Long Ziming yang melakukannya, tapi bagaimana Fang Lin melakukannya? Saya semakin curiga orang ini telah menggunakan harta karun itu. Tapi dia juga tinggal di sana untuk waktu yang lama sebelumnya. Jika dia menggunakan harta karun itu, dia seharusnya bisa melewatinya dengan cepat. Mungkinkah Fang Lin tidak menggunakan harta apapun dan mengandalkan kekuatannya sendiri? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Saya juga berpikir itu tidak mungkin. Tidak mungkin baginya untuk mencapai level ini. Di aula roh pertempuran, Fang Lin memegang tombak di tangannya, dengan napas panjang, dan seluruh orang itu tampaknya terlahir kembali. Sekalipun ia telah mengalami perjuangan yang panjang dan berat, ia tetap berada di puncak, bahkan mampu menembus puncak. Fang Lin telah berhasil memasuki tingkat ke-9 Tianyuan. Energi internalnya sangat melimpah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dalam sehari, dia membuat terobosan demi terobosan, langsung melompat dari tingkat ke-7 Tianyuan ke tingkat ke-9 Tianyuan. Meskipun kecepatan terobosan seperti itu bukan hal yang tidak biasa, namun sangat jarang. Belum lagi sulitnya terobosan cepat ini, dampak dari terobosan-terobosan beruntun ini sendiri sudah sangat serius. Fang Lin tidak mempunyai kekhawatiran dalam hal ini, karena wilayah kekuasaannya telah ditembus melalui pertempuran yang tiada henti. Bertarung sama halnya dengan berlatih. Pada saat ini, Fang Lin bagaikan sepotong batu giok murni berkualitas tinggi, memancarkan kecemerlangannya sendiri saat terus-menerus diukir. Tidak banyak orang yang dapat meningkatkan dirinya seperti Fang Lin. Di aula roh pertempuran ini, Fang Lin bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dibandingkan sebelum memasuki Battle Spirit Hall, bukan hanya wilayahnya yang meningkat, tetapi kekuatannya juga mengalami perubahan mendasar. Sekarang, dia tidak akan merasakan terlalu banyak tekanan terhadap urat spiritual tingkat ke-8, dan dia akan mampu bertarung melawan urat spiritual tingkat ke-9. Tetapi ini tidak cukup untuk memuaskan Fang Lin. Ia ingin menjadi lebih kuat dan mengalahkan lebih banyak lawan serta memperoleh peringkat lebih baik di tahap kedua pertempuran kebanggaan 9 bangsa yang akan segera dimulai. Menerobos jalur spiritual adalah suatu keharusan. Sekalipun Fang Lin mempunyai kemampuan untuk menantang lawan yang tingkatannya lebih tinggi, ia akan selalu dirugikan jika tidak mencapai jalur spiritual. Dia masih bisa berhadapan dengan para pendekar spiritual biasa. Tetapi jika dia bertemu dengan orang kuat seperti Long Ziming, sekalipun Long Ziming hanya seorang pendekar urat spiritual, Fang Lin akan kesulitan menandinginya. Ini seperti kesenjangan antara Fang Lin dan tokoh kuat Tianyuan lainnya. Prajurit Tianyuan biasa tidak dapat dibandingkan dengan Fang Lin sama sekali. Dan para pendekar spiritual biasa tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Long Ziming. Seorang jenius tetaplah seorang jenius, lebih unggul dari prajurit biasa. Baru setelah memasuki alam urat spiritual, Fang Lin benar-benar memiliki modal untuk bersaing dengan para jenius seperti Long Ziming. Kalau kamu tidak bisa mencapai urat spiritual, kamu akan selalu lebih lemah dari mereka. Seiring berjalannya waktu, Fang Lin mengalahkan roh perang ke-70 dan menyambut roh perang ke-71. Kekuatan roh perang ke-71 telah mencapai tingkat ke-9 urat nadi spiritual yang sesungguhnya. Dia keluar dengan dua pedang di tangannya, membuat Fang Lin merasa terancam. Meskipun roh perang ke-70 sebelumnya sebanding dengan urat spiritual tingkat ke-9, namun masih sedikit lebih lemah. Roh perang ke-71 di depannya adalah urat spiritual tingkat ke-9 sejati, dan auranya bahkan lebih kuat. Ekspresi Fang Lin juga menjadi sangat serius. Ini merupakan tantangan sesungguhnya hingga batas maksimal, mencakup begitu banyak bidang, yang hampir mustahil dilakukan. Meskipun sangat sulit, begitu Fang Lin mengalahkan roh perang ke-71 dengan kekuatannya sendiri, Fang Lin juga akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Tidak seorang pun di luar Battle Spirit Hall yang menduga bahwa petualangan pertama Fang Lin dan Long Ziming di Battle Spirit Hall akan berlangsung begitu lama. Selama beberapa hari, keduanya bertarung di Battle Spirit Hall. Bahkan Tetua Huang, yang telah bertugas di aula pertempuran Wuji selama bertahun-tahun, jarang melihat orang muda yang putus asa seperti itu. Hasil keduanya juga mengejutkan. Fang Lin bahkan telah melangkah lebih jauh dari Long Ziming dan sudah menghadapi semangat perang ke-71. Long Ziming masih terjebak pada semangat perang ke-70 dan tidak pernah mampu mengalahkannya. Hal ini membuat banyak orang dari keluarga Long di luar merasa gelisah. Mereka tidak khawatir dengan kekuatan Long Ziming, tetapi sekarang setelah dia dikalahkan oleh Fang Lin, mereka merasa sedikit malu. Jika Fang Lin memecahkan rekor terlebih dahulu,
maka bahkan jika Long Ziming juga memecahkan rekor, tidak ada yang perlu disyukuri. Du Gunian tampak tertekan dan merasa gila melihat angka-angka di batu tulis itu. Dia adalah orang pertama yang memasuki kuil roh perang, tetapi dia mencapai batasnya setelah mengalahkan lebih dari 30 roh perang. Namun kedua orang ini lebih bejat daripada yang satunya. Mereka tidak dapat dinilai dengan akal sehat sama sekali. Mereka hanyalah dua monster. Otang pembawa sial, kalau aku coba lagi, aku pasti bisa melampauimu. Du Gunian berkata dalam hatinya, menggertakkan giginya dan tampak tidak mau. 72. Fang Lin telah mencapai rekor. Ya ampun, ketika angka pada lempengan batu berubah lagi, semua orang yang hadir terkejut. Angka Fang Lin telah menjadi 72, mencapai rekor tertinggi yang pernah ada. Hal yang paling tidak dapat dipercaya adalah Fang Lin hanya berada di alam Tianyuan, sedangkan orang yang menciptakan rekaman ini sudah berada di alam Lingmai. Fang Lin, apakah rekornya akan dipecahkan? Banyak orang yang menanti dengan tak sabar. Meski bukan mereka, sungguh suatu berkah melihat seseorang memecahkan rekor Battle Spirit Hall. Penatua Huang juga sangat menantikannya. Dia tidak menyangka bahwa Fang Lin akan mencapai rekor lebih awal dari Long Ziming. Dan sekarang, jika Fang Lin dapat melangkah lebih jauh, ia akan menciptakan rekor baru. Nomor Long Ziming juga berubah. 71. Sayangnya, Fang Lin masih selangkah lebih maju. Sayangnya, jika keduanya berada di level yang sama, Long Ziming pasti lebih cepat dari Fang Lin. Long Ziming juga mampu memecahkan rekor. Semangat perang yang ditemuinya lebih kuat daripada yang ditemui Fang Lin. Namun, Fang Lin hanya berada di level Tianyuan. Jika dihitung, roh perang yang dihadapinya sekarang mungkin berada di level ke-8 atau ke-9 dari urat roh. Yah, sepertinya begitu. Mata semua orang tertuju pada lempengan batu, menunggu saat untuk memecahkan rekor. Waktu terus berlalu, namun semua orang tampaknya tidak menyadarinya, dan pandangan mereka hampir tidak beralih dari lempengan batu itu barang sedetik pun. 3 hari kemudian, angka pada lempengan batu berubah lagi. 73. Rekor baru. Fang Lin benar-benar memecahkan rekor. Mengerikan, menakjubkan. Hampir pada saat yang sama, jumlah Long Ziming juga menjadi 72. Tepat ketika angka Long Ziming menjadi 72, pintu aula terbuka tiba-tiba. Sosok yang tinggi dan agung berjalan keluar perlahan dari aula pertempuran. Semua orang memperhatikan dengan ama dan semuanya terkejut. Ternyata itu Long Ziming. Long Ziming, mengenakan baju zirah ungu dan memancarkan aura yang sangat kuat, berjalan perlahan keluar dari Battle Spirit Hall dengan ekspresi sedikit serius. Ketika dia keluar, dia melihat lempengan batu. Ketika dia melihat angka Lin di lempengan batu, pupil matanya sedikit mengecil. Banyak orang memperhatikan bahwa Long Ziming mengepalkan tangannya secara diam-diam, bagaikan seekor binatang buas yang hendak mengamuk. Namun segera setelah itu, ekspresi Long Ziming kembali tenang. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke pilar emas dan duduk bersila. Semua orang di keluarga Long datang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Namun, mereka juga bisa merasakan bahwa aura Long Ziming telah banyak berubah dari sebelumnya. Jika sebelumnya Long Ziming bagaikan pedang tajam yang bilahnya tersembunyi, maka saat ini, Long Ziming merupakan senjata ajaib yang terhunus. Saudara Ziming, apakah Anda telah membuat terobosan? Long Sunhai bertanya dengan heran. Long Ziming menggelengkan kepalanya, tidak ada terobosan, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Mendengar ini, semua orang juga terkejut. Long Ziming memang seorang jenius di antara para jenius. Meskipun wilayah kekuasaannya tidak membaik, tetapi kekuatannya meningkat pesat. Dapat dirasakan dari auranya bahwa Long Ziming mungkin jauh lebih kuat daripada sebelum dia memasuki istana roh pertempuran. Inilah manfaat War Spirit Hall bagi para prajurit. Semakin banyak Anda dapat menerobos dan semakin banyak roh perang yang Anda kalahkan, semakin signifikan kekuatan Anda sendiri akan meningkat. Walaupun Long Ziming gagal memecahkan rekor, ia tetap mencapainya. Pencapaian seperti itu tentu saja menakjubkan. Terlebih lagi, jika Long Ziming sendiri tidak terlalu kuat dan kekuatan roh perang yang ditemuinya tidak terlalu menakjubkan, dia pasti memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor. Saudara Ziming, kamu masih punya 2 kesempatan. Aku yakin kamu bisa mencetak rekor yang lebih tinggi. Orang dari keluarga Long menghiburnya. Long Ziming hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Dia tahu betul bahwa semakin jauh dia masuk ke aula roh perang, semakin mengerikan roh perang yang akan ditemuinya. Dia mengalahkan 72 roh perang, namun tidak mampu mengalahkan roh perang yang ke-73. Alasannya sederhana, karena roh perang ke-73 telah mencapai tulang roh tingkat kedua dan menghancurkan Long Ziming sepenuhnya. Long Ziming tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan roh perang ke-73, jadi dia mengundurkan diri dari aula roh perang.
Ini sangatlah bijaksana. Namun dengan cara ini, ia hanya mencapai rekor tetapi gagal memecahkannya. Di sisi lain, Fang Lin masih bertarung di Battle Spirit Hall. Meskipun Fang Lin telah memecahkan rekor, dia tidak mau mundur. Ia ingin memacu dirinya sendiri agar bisa lebih cepat mendekati alam nadi spiritual. Masih tidak berhasil. Di aula roh pertempuran, Fang Lin telah kehabisan seluruh tenaganya, dan efek pil pembasmi di tubuhnya juga telah habis. Namun, lawan Fang Lin, roh perang ke-74, masih sangat kuat. Ini adalah semangat perang yang sebanding dengan prajurit kuat di tingkat pertama jalur spiritual. Fang Lin tahu bahwa mustahil untuk mengalahkannya, tetapi dia tetap berusaha sekuat tenaga untuk bertarung dengannya untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Fang Lin memilih untuk menyerah, tersenyum pahit, dan berjalan keluar dari Battle Spirit Hall. Ketika Fang Lin muncul dari gerbang istana sambil memegang tombak tulang, mata semua orang langsung tertuju pada Fang Lin. Fang Linlong terlihat berjalan dengan gaya berjalan seekor harimau. Setiap kali dia melangkah, aura tak kasat mata seakan terpancar darinya, membuat orang tanpa sadar merasa kagum. Sepertinya dia telah membuat terobosan. Tidak seperti itu, ini adalah terobosan, tingkat ke-9 Tianyuan. Mengapa auranya terasa lebih kuat dari aura seorang pejuang Vena spiritual? Fang Lin muncul, melihat angka-angka di batu tulis, dan senyum muncul di wajahnya. Kamu telah memecahkan rekor sebelumnya dan dapat meninggalkan namamu di aula pertempuran Wuji. Penatua Huang melangkah maju dan berkata dengan kekaguman di wajahnya. Fang Lin tidak sombong ataupun tidak sabar saat mendengar ini. Dia tampak sangat tenang, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan pemecahan rekor. Melihat Fang Lin begitu tenang, Tetua Huang mengangguk pelan dalam hatinya, berpikir bahwa anak ini memiliki karakter yang baik. Lumayan, kamu benar-benar memecahkan rekor. Dugu Nian menepuk bahu Fang Lin dan berkata sambil tersenyum. Fang Lin terkekeh, kau harus bekerja keras. Kau baru mengalahkan lebih dari 30 roh perang, bahkan belum mengalahkan setengah dari rohku. Dugu Nian mendengus dan berkata dengan tidak senang, aku hanya kurang pengalaman. Aku pasti akan melampauimu lain kali. Meski begitu, Dugu Nian masih sangat jelas mengenai kekuatan dan kelemahannya sendiri, dan pada dasarnya mustahil baginya untuk melampaui hasil Fang Lin. Pada saat ini, Long Ziming berjalan menuju Fang Lin. Melihat hal itu semua orang terdiam, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penatua Huang bahkan melirik Long Ziming dengan kerutan di wajahnya. Long Ziming berjalan perlahan dan berdiri di depan Fang Lin, menatapnya dengan sepasang mata. Suasananya tampak sedikit hikmat. Dugu Nian melotot ke arah Long Ziming, apa yang ingin kau lakukan? Melihat Fang Lin memecahkan rekor, apakah kau tidak yakin? Long Ziming tidak memperhatikan kata-kata Dugu Nian, tetapi bertanya seberapa kuat roh perang yang kamu temui sebelum akhirnya berhenti. Itulah pertanyaan yang ingin ditanyakan Fang Lin, jadi dia tersenyum dan berkata, katakan saja padaku, dan aku akan memberitahumu. Long Ziming tidak menyembunyikan apapun dan berkata, semangat perang yang sebanding dengan tulang spiritual tingkat kedua. Bagaimana denganmu? Fang Lin diam-diam terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia berkata dengan tenang di permukaan tulang spiritual tingkat 1. Setelah mendengar ini, banyak orang menunjukkan ekspresi tercerahkan. Long Ziming bertemu dengan roh perang dengan tulang spiritual tingkat kedua dan mengundurkan diri dari aula roh perang, sedangkan Fang Lin bertemu dengan roh perang dengan tulang spiritual tingkat pertama dan berhenti di sana. Meski kedengarannya Fang Lin tidak sehebat Long Ziming, tetapi jika dipikir-pikir lagi, Fang Lin masih lebih baik. Karena tingkatan Fang Lin sendiri masih di Tianyuan, dan Long Ziming merupakan pembangkit tenaga urat spiritual, ada kesenjangan tingkatan di antara keduanya. Fang Lin berhenti pada tingkat pertama roh pertempuran tulang spiritual, dan Long Ziming berhenti pada tingkat kedua roh pertempuran tulang spiritual. Dari sudut pandang manapun, itu menunjukkan Fang Lin lebih kuat. Meskipun orang-orang dari keluarga Long tidak mau menerima hasilnya, sekarang tampaknya penampilan Fang Lin di aula roh pertempuran memang lebih baik daripada Long Ziming. Bagus sekali, kamu pantas menjadi seseorang yang aku hargai. Aku jadi semakin tertarik padamu. Long Ziming berkata, dan dia benar-benar tersenyum. Fang Lin merasa merinding dan menatap Long Ziming dengan jijik, aku tidak tertarik padamu. Aku suka wanita, bukan pria. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir terkejut dan tampak aneh. Dugu Nian segera memegang lengan Fang Lin dan menatap Long Ziming dengan puas lihat. Fang Lin menyukaiku. Dia tidak memiliki kecenderungan homoseksual. Sudut mulut Long Ziming berkedut. Dia bahkan tidak ingin melihat kedua pria itu dan langsung berbalik dan pergi. Dugu Nian bersenandung 2 kali, tampak sangat bangga, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Fang Lin tampak tak berdaya dan mendorong Dugu Nian dengan tidak sabar. Kenapa kau tidak masuk lagi ke Battle Spirit Hall dan berhenti menempel padaku, kata Fang Lin. Dugu Nian melengkungkan bibirnya,
namun tidak membuat masalah lagi. Dia berbalik dan memasuki Battle Spirit Hall. Selain Dugunian, beberapa orang lain juga memasuki aula roh pertempuran, ingin menguji kekuatan mereka sendiri. Namun, karena prestasi luar biasa dari dua orang cabul, Long Ziming dan Fang Lin, yang lainnya tidak begitu menarik perhatian saat mereka pergi untuk menantang istana roh pertempuran. Fang Lin dan Long Ziming masing-masing duduk bersila di bawah pilar emas. Meskipun aura mereka berada di puncak, mereka tampak tidak puas sama sekali dan selalu mempertahankan kondisi kultivasi. Tidak seorang pun mengganggu mereka berdua. Bahkan orang-orang dari keluarga Long telah sepenuhnya mengesampingkan penghinaan mereka terhadap Fang Lin. Mereka harus mengakui bahwa ini adalah orang yang sangat kuat dengan potensi yang sangat menakutkan. Ling Zhongri, Zhu Tianchuan dan Su Keitian semuanya memiliki ekspresi muram dan enggan di wajah mereka. Semakin mengejutkan penampilan Fang Lin, semakin tidak nyaman perasaan mereka, dan mereka memiliki perasaan krisis yang tak terlukiskan. Terutama Ling Zhongri, sebagai anggota keluarga Ling, dia sangat jelas tentang sikap keluarga Ling saat ini terhadap Fang Lin. Mereka pasti ingin membasminya secepat mungkin. Tapi penampilan Fang Lin sekarang sangat menakjubkan. Jika Fang Lin terus tumbuh, tidak akan mudah bagi keluarga Ling untuk berurusan dengan Fang Lin. Setidaknya, di antara generasi muda keluarga Ling, tidak ada yang sebanding dengan Fang Lin. Bahkan di antara generasi setengah baya dan muda, tidak banyak orang yang mampu menekan Fang Lin. Kita harus membiarkan orang-orang kuat dalam keluarga mengambil tindakan dan menyingkirkan Fang Lin dengan segala cara. Jika tidak, konflik antara dia dan keluarga Ling kita tidak dapat diselesaikan, dan cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman bagi keluarga Ling kita. Ling Zhongri berkata dalam hati, sambil menggunakan slip giok komunikasi untuk menghubungi keluarga. Zhu Tianchuan dan Su Keitian juga menghubungi keluarga mereka. Meskipun tidak ada banyak kebencian antara kedua keluarga mereka dan Fang Lin, mereka tidak ingin melihat Fang Lin menjadi lebih kuat, dan berharap para tetua keluarga dapat mengambil tindakan untuk menangani Fang Lin. Fang Lin tentu saja tidak tahu tentang ini, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan terlalu peduli. Jika Anda bermusuhan dengan keluarga Dandao, Anda pasti akan menghadapi situasi ini. Konflik tidak dapat didamaikan dan Anda tidak akan bisa menyerah. Wilayahku sudah berada di level ke-9 Tianyuan. Fondasiku kokoh, dan kekuatan internalku stabil. Tidak ada sedikit pun kesombongan. Selama aku mengonsolidasikannya sedikit, aku dapat mencoba memengaruhi urat spiritual. Fang Lin berkata dalam benaknya, dan perlahan-lahan menyusun rencana. Fang Lin harus menyerang jalur spiritual, dan semakin cepat dia masuk, semakin baik. Bagaimanapun, situasi sekarang berbeda dengan masa lalu. Dalam pertarungan para jenius 9 kerajaan, Fang Lin harus memasuki alam urat roh, jika tidak, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat berhadapan dengan para jenius sejati dari 9 kerajaan. Adapun cara untuk melangkah ke dalam nadi spiritual, meskipun Fang Lin memiliki banyak cara, Fang Lin ingin memaksimalkan kekuatannya sendiri, jadi cara untuk memasuki nadi spiritual harus dipertimbangkan secara matang. Fang Lin melirik Long Ziming. Meski matanya tenang, hatinya agak berat. Kekuatan Long Ziming membuat Fang Lin merasa tertekan. Pasti ada banyak orang seperti itu di pertempuran kebanggaan 9 kerajaan. Bahkan ada orang jenius yang lebih menakutkan dari Long Ziming. Mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Akan sulit baginya untuk mengalahkan Long Ziming, apalagi jenius lainnya, atau bahkan karakter yang lebih mengerikan. Dalam analisis akhir, titik awal Fang Lin terlalu rendah. Terlahir dalam keluarga besar dan kekuatan yang kuat memang memiliki keuntungan besar. Di luar Battle Spirit Hall, nama beberapa orang muncul di lempengan batu, dan nomor di bawah nama mereka terus berubah. Di antara mereka, penampilan Dugunian adalah yang paling menonjol. Dia memecahkan rekor saat pertama kali memasuki War Spirit Hall dan mengalahkan 40 roh perang. Adapun yang lain, hasilnya bagus dan buruk, tetapi tidak ada yang sebaik Dugunian. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu dan Dugunian mencapai semangat perang ke-51. Tidak buruk, dia kandidat yang bagus. Penatua Huang mengangguk terus-menerus sambil tersenyum di wajahnya. Meskipun penampilan Dugunian jauh lebih rendah daripada Fang Lin dan Long Ziming, dan ini adalah kedua kalinya dia memasuki aula roh pertempuran, tingkat kultivasinya sebanding dengan Fang Lin, dan sebagai seorang wanita, sangat jarang baginya untuk mencapai tingkat ini. Tentu saja ada wanita jenius di antara ke-9 negara ini. Faktanya, jumlahnya cukup banyak. Penatua Huang mengenal beberapa dari mereka. Mereka semua bersinar terang dalam pertempuran para jenius di antara 9 negara dan tidak kalah dengan laki-laki sama sekali. Meskipun Dugunian juga dianggap jenius, dia masih jauh lebih lemah dibandingkan para jenius wanita tersebut. Kalian berdua, tidakkah kalian berencana untuk mencoba istana roh pertempuran lagi? Mungkin kalian bisa membuat terobosan.
Penatua Huang memandang Fang Lin dan Long Ziming dan berkata. Fang Lin dan Long Ziming saling berpandangan, lalu Long Ziming berkata, saya akan mencoba lagi. Fang Lin juga tersenyum dan berkata, aku juga. Penatua Huang mengangguk setelah mendengar ini dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Saat Dugunian mencapai roh perang ke-54, dia telah mencapai batasnya dan berjalan keluar dari aula roh perang. Hasilnya dinilai sangat baik, tetapi dia sendiri agak lesu karena merasa ada kesenjangan yang sangat besar antara dirinya dan Fang Lin. Orang lain memasuki Battle Spirit Hall satu demi satu, dan beberapa dari mereka tampil baik, tetapi hasil kebanyakan orang hanya dapat dianggap rata-rata. Tapi itu tidak mengherankan. Kebanyakan orang-orang ini adalah alkemis. Meskipun tingkat seni bela diri mereka cukup baik, kekuatan mereka sendiri secara alami jauh tertinggal dari para pejuang sesungguhnya. Namun, roh perang sebanding dengan prajurit sungguhan dan tidak mudah untuk dihadapi. 7 hari kemudian, Long Ziming memasuki War Spirit Hall untuk kedua kalinya. Kemunculannya sekali lagi menarik perhatian banyak orang. Melihat hal ini, Fang Lin tidak menunda lebih lama lagi dan hampir bersamaan dengan Long Ziming melangkah masuk ke dalam Battle Spirit Hall lagi. Namun kali ini, keduanya tidak tinggal terlalu lama di Battle Spirit Hall. Meskipun kekuatan keduanya meningkat saat mereka pertama kali memasuki Istana Roh Perang, mereka masih tidak memiliki peluang untuk melampaui batas mereka dan mengalahkan roh perang di alam tulang roh. Pada akhirnya, mereka berdua mencapai level sebelumnya dan berhenti di depan roh perang ke-72 dan ke-73. Kalau mereka berdua menggunakan harta karun, mereka memang bisa menembusnya, tapi tak satu pun dari mereka yang berhasil. Bahkan sejak zaman dahulu kala, tidak ada seorang pun yang memasuki Istana Roh Perang cukup bodoh untuk menggunakan harta karun. Menghadapi kekuatan sendiri adalah mentalitas yang harus dimiliki seorang pejuang. Siapa yang tidak tahu cara memanfaatkan harta karun? Namun yang terpenting adalah kekuatan prajurit itu sendiri. Setelah keduanya keluar dari Battle Spirit Hall, tidak ada satupun dari mereka yang ingin memasukinya untuk ketiga kalinya. Mereka telah mencapai batasnya, dan tidak ada gunanya untuk masuk beberapa kali lagi. Dengan prestasi kalian berdua, kalian layak mendapatkan imbalan yang besar. Tetua Huang berkata pada Fang Lin dan Long Ziming. Anda akan memperoleh hadiah yang sesuai berdasarkan pencapaian Anda di Battle Spirit Hall. Fang Lin dan Long Ziming, yang satu memecahkan rekor dan yang lainnya mencapai rekor sebelumnya, keduanya merupakan hasil yang sangat menakjubkan, dan imbalan yang bisa mereka dapatkan tentu saja luar biasa. Kalian berdua bisa membuat pilihan, kata Tetua Huang sambil menatap Fang Lin dan Long Ziming. Bolehkah saya bertanya, Tetua, bagaimana saya harus memilih? Fang Lin bertanya. Penatua Huang berkata hadiahnya dibagi menjadi beberapa jenis. Anda dapat memilih harta karun, ramuan, harta karun alam, dan barang-barang kultivasi. Mendengar ini, Fang Lin bertanya ragu-ragu, bisakah kita mengambil masing-masingnya? Mendengar ini, Tetua Huang melotot dan jenggotnya hampir berdiri karena marah. Ekspresi Long Ziming ikut berkedut, dan dia menatap lurus ke depan, seolah-olah dia tidak mengenal Fang Lin. Tidak baik bersikap serakah di usia muda, tegur Tetua Huang. Fang Lin tersenyum canggung. Penatua, mohon maafkan saya. Saya lahir di keluarga miskin dan saya takut miskin. Penatua Huang mengabaikan omong kosong Fang Lin dan melanjutkan, kamu dapat memilih dua yang kusebutkan sebelumnya, dan aku akan memberimu hadiah yang sesuai. Adapun dua yang kamu pilih, itu tergantung pada keputusanmu sendiri. Mendengar ini, Fang Lin dan Long Ziming keduanya berpikir dalam diam. Di antara hadiah-hadiah ini, masing-masing dari mereka hanya bisa memilih dua, jadi mereka benar-benar harus mempertimbangkannya dengan matang. Kemudian, Long Ziming berbicara terlebih dahulu. Saya membutuhkan harta karun dan harta alam. Baik Fang Lin maupun Penatua Huang tidak terkejut dengan pilihan ini. Dengan kekayaan dan latar belakang Long Ziming, pada dasarnya dia tidak memiliki kekurangan apapun, jadi apapun yang dipilihnya tidak akan mengejutkan. Tentu saja, ramuan ajaib bukanlah suatu pilihan. Keluarga Long merupakan keluarga nomor satu dalam alkimia. Hanya dewa yang tahu seberapa dalam dasar keluarga Long dalam alkimia. Tidak perlu memilih ramuan sebagai hadiah. Tetua Huang mengangguk, mengeluarkan tas 9 istana dan menyerahkannya kepada Long Ziming. Bagaimana denganmu? Tetua Huang memandang Fang Lin. Fang Lin sudah memikirkannya, dan segera berkata saya membutuhkan harta alam dan barang-barang untuk berkultivasi. Setelah terdiam sejenak, Fang Lin berkata, saya punya satu permintaan kecil. Penatua Huang sedikit mengernyit. Permintaan apa? Fang Lin menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya berharap dapat memilih harta karun alam sebagai hadiah. Apa rencanamu sekarang, nak? Penatua Huang bertanya dengan sedikit kebingungan. Fang Lin tersenyum dan berkata, saya benar-benar membutuhkan harta karun alam semacam itu.
Saya harap Penatua Huang dapat membantu saya. Penatua Huang berpikir sejenak dan bertanya, kalau begitu, katakan padaku harta karun alam seperti apa yang kamu butuhkan. Jika memungkinkan, aku akan memberikannya kepadamu. Fang Lin segera berkata terima kasih, Tetua. Yang saya butuhkan adalah cabang giok roh Phoenix. Setelah mendengar bahwa itu adalah cabang roh giok Phoenix, ekspresi Tetua Huang tiba-tiba berubah. Long Ziming, yang belum berjalan jauh, juga menunjukkan ekspresi terkejut dan berbalik untuk melihat Fang Lin. Fang Lin, tahukah kamu seberapa langka cabang Phoenix Spirit Jade itu? Kamu menginginkannya sekarang juga, Tetua Huang berkata dengan marah. Fang Lin tersenyum pahit, tentu saja aku tahu betapa langka dan berharganya cabang giok roh Phoenix ini, tetapi aku benar-benar membutuhkannya, jadi aku berani memintanya. Penatua Huang menggelengkan kepalanya. Liga Danku memang memiliki cabang giok Phoenix, tetapi terlalu berharga untuk digunakan sebagai hadiah. Aku juga tidak memiliki wewenang untuk menyentuh harta karun seperti itu, jadi sebaiknya kau lupakan saja ide itu. Fang Lin mendesah dalam hati ketika mendengar ini. Ternyata cabang giok roh Phoenix tidak begitu mudah diperoleh. Keberhargaan benda ini sangat langka bahkan di kehidupan Fang Lin sebelumnya, apalagi di zaman modern ini ketika kekayaan alam perlahan memudar. Akan tetapi, meskipun kami tidak dapat memperoleh cabang giok roh Phoenix untuk saat ini, kami telah mendengar tentang benda ini, dan benda ini ada di aliansi dan... Setelah ragu-ragu sejenak, Fang Lin bertanya lagi, kalau begitu, bolehkah saya bertanya, Tetua, bagaimana saya bisa mendapatkan cabang batu giok roh Phoenix dari Liga Dan? Penatua Huang tampak semakin aneh, dan menatap Fang Lin. Apakah hal ini benar-benar penting bagimu? Fang Lin mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini sangat penting. Saya harap Tetua dapat memberi saya beberapa nasihat. Penatua Huang ragu sejenak sebelum berkata, aliansi alkimia memang memiliki cabang giok Phoenix, tetapi tidak akan diberikan sebagai hadiah. Sebaliknya, akan disimpan di brankas rahasia aliansi alkimia. Bahkan para penatua tidak dapat memasuki brankas rahasia aliansi alkimia sesuka hati, jadi saya sarankan Anda untuk melupakan ide ini. Fang Lin merasa berat hati saat mendengar ini, tetapi dia tidak benar-benar menyerah. Sekarang setelah dia tahu bahwa Liga Dan memiliki cabang giok Fengling, Fang Lin harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, cabang giok roh Phoenix adalah harta alam paling penting untuk memurnikan pil nirvana. Tanpa itu, mustahil untuk memurnikan pil nirvana. Meskipun Fang Lin dapat memikirkan pengganti lain dengan kemampuannya, pengganti itu tidak mudah ditemukan, dan bahkan lebih langka daripada cabang spiritual Phoenix Jade. Baiklah, ini hadiahmu, simpanlah. Melihat Fang Lin tidak berkata apa-apa lagi, Tetua Huang berpikir bahwa dia sudah menyerah untuk mendapatkan cabang giok Fengling, dan menyerahkan tas 9 istana kepada Fang Lin. Fang Lin mengambil tas 9 istana, dan semua orang yang hadir menunjukkan rasa iri. Penatua, bisakah Anda membiarkan saya berlatih sendiri? Fang Lin berkata lagi, sambil memegang tas 9 istana. Penatua Huang menatap Fang Lin dan tersenyum, memang sudah waktunya bagimu untuk menerobos. Aku akan membiarkanmu berlatih sendiri di aula samping. Pada saat itu, dia membawa Fang Lin ke aula samping yang kosong dan sepi. Tidak seorang pun akan mengganggumu jika kamu berlatih di sini, tetapi kamu hanya dapat berlatih di sini selama maksimal 2 bulan. Setelah 2 bulan, ketika semua orang telah melewati aula roh perang, aula terakhir aula perang Wuji akan dibuka. Kata Tetua Huang. Fang Lin menunjukkan rasa ingin tahu aula terakhir aula pertempuran Wuji. Penatua Huang tersenyum dan berkata, kau akan tahu setelah 2 bulan. Fokuslah berlatih di sini. Jika kau bisa menembus urat spiritual, kau bisa menunggu lebih banyak pahala di aula terakhir. Setelah mengatakan ini, Penatua Huang pergi. Pintu aula ditutup. Fang Lin duduk bersila di aula dan membuka tas 9 istana yang baru saja diperolehnya. Hanya ada 2 benda di dalam tas 9 istana, yaitu hadiah yang didapat Fang Lin karena menerobos masuk ke dalam aula roh pertempuran. Ini, Fang Lin melihatnya dan langsung menunjukkan sedikit keterkejutan. Saya melihat bahwa sebenarnya ada batu Dharma di dalam tas 9 istana. Yang disebut batu Dharma adalah lempengan batu yang tingginya lebih dari 1 orang, dan pada lempengan batu tersebut terdapat ukiran sosok orang yang sedang duduk bersila. Batu ini biasa saja, tapi dengan tanda ini, batu ini langsung berubah beda. Jejak gambar Dharma tersebut dibuat oleh seorang laki-laki perkasa zaman dahulu yang berlatih di samping lempengan batu tersebut selama bertahun-tahun, dan gambar Dharma miliknya tercetak pada lempengan batu tersebut. Fakta bahwa gambar Dharma dapat terpatri di batu dan tidak hilang selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan gambar Dharma ini pastilah seorang yang kuat di generasinya. Fang Lin diam-diam merasa gembira. Dia tidak menyangka akan mendapatkan barang kultivasi seperti itu. Ini adalah keuntungan yang besar. Dengan batu Dharma ini, dan dengan bantuan ramuan, aku seharusnya bisa mencapai alam nadi spiritual dalam waktu 2 bulan.
Fang Lin berkata dalam hati. Ada benda lain di dalam tas 9 istana, yang juga sangat aneh. Fang Lin awalnya tidak dapat mengenalinya, tetapi setelah melihatnya dengan saksama, dia tahu apa itu. Benda ini setipis sayap jangkrik, bagaikan selembar pakaian, sangat lembut, seakan-akan tidak berbobot, dan ada aura merah samar yang mengalir di atasnya. Itu sebenarnya adalah bulu ulat sutra dari ulat sutra awan api. Fang Lin berseru dalam hati. Ini adalah harta yang sangat langka dari surga dan bumi, dan ini sungguh akan menjadi hadiahnya. Ulat sutra awan api merupakan monster aneh yang memiliki daya pertahanan luar biasa kuat. Sekalipun ada makhluk yang lebih kuat darinya, sulit untuk menyakitinya. Kuncinya adalah ulat sutra awan api memiliki lapisan bulu ulat sutra alami yang dapat melindunginya dari serangan apapun. Setelah ulat sutra awan api mati, pakaian ulat sutranya tidak akan hilang tetapi masih akan ada di tubuh ulat sutra awan api. Banyak prajurit yang sangat menyukai bulu ulat sutra, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan ulat sutra awan api dan mendapatkan bulunya. Akan tetapi, jumlah ulat sutra awan api sangat sedikit, dan hanya ulat sutra awan api dewasa yang dapat memiliki bulu ulat sutra paling sempurna. Terlebih lagi, masa hidup ulat sutra awan api sangat pendek, biasanya hanya 10 tahun, sehingga sebagian besar ulat sutra awan api di dunia ini sulit ditemukan. Fang Lin tidak menyangka Liga dan akan begitu murah hati. Mereka tidak hanya memberinya batu citra dharma, tetapi mereka juga memberinya jubah ulat sutra awan api. Ini benar-benar kemenangan besar. Tapi itu tidak mengherankan. Lagi pula, Fang Lin telah memecahkan rekor sebelumnya di Battle Spirit Hall, jadi wajar saja jika dia mendapat hadiah besar. Pada saat ini, Fang Lin pertama-tama menyempurnakan kain ulat sutra awan api, yang memungkinkan pakaian ulat sutra itu menyatu dengan dirinya dan menjadi bagian dari dirinya. Dengan jubah ulat sutra awan api, kemampuan bertahan Fang Lin telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan tanpa menggunakan jubah pertempuran kilin, akan sulit untuk melukainya. Dapat dikatakan bahwa jubah ulat sutra awan api sangat berguna bagi Fang Lin, terutama saat bertarung dengan orang lain, hal itu dapat diperagakan dengan baik. Fang Lin membutuhkan waktu 5 hari untuk berhasil memurnikan jubah ulat sutra awan api dan mengenakannya pada dirinya sendiri. Jubah ulat sutra awan api hampir tidak terlihat oleh mata terbuka. Selain pertahanan, jubah ulat sutra awan api juga membawa sedikit api. Jika seseorang menyerang Fang Lin dengan api, jubah ulat sutra awan api dapat secara aktif menyerap api tersebut dan menyelesaikan serangan untuk Fang Lin. Setelah memurnikan pakaian ulat sutra awan api, Fang Lin duduk bersila di atas batu gambar Dharma dan menggunakan aura batu gambar Dharma untuk berlatih. Tidak hanya itu, Fang Lin juga mengeluarkan beberapa pil dan langsung menelannya. Fang Lin memiliki banyak ramuan yang dapat membantu terobosan dalam alam dan kultivasi. Beberapa di antaranya dibuatnya sendiri, dan lainnya merupakan rampasan perang. Ramuan itu memasuki tubuhnya dan kekuatan obatnya mengalir. Fang Lin sepenuhnya dipenuhi dengan kekuatan obat yang sangat kaya. Energi internalnya terus melonjak seolah hendak keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang tidak biasa terpancar dari batu Dharma di bawah Fang Lin. Inilah aura yang ditinggalkan oleh orang kuat di masa lalu, yang terpatri pada batu Dharma. Bila Anda berlatih di samping batu Dharma ini, Anda dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Batu Dharma adalah sesuatu yang dapat ditemukan secara kebetulan, tetapi tidak dapat ditemukan dengan mencarinya. Hanya kekuatan besar dengan akar yang dalam yang dapat menghasilkan batu Dharma. Selain itu, kadar batu Dharma Kasyapa bervariasi. Batu Dharma Kasyapa yang dimiliki Fang Lin saat ini berkelas tinggi, terlihat dari tanda yang ada pada batu tersebut. Menerobos dari tingkat ke-9 Tianyuan ke Lingmai adalah sebuah rintangan. Banyak dari 72 meridian Fang Lin telah dibuka, tetapi tidak semuanya. Bila tidak semuanya terbuka, mustahil bisa benar-benar memasuki wilayah meridian spiritual, membentuk sirkulasi dalam tubuh, dan membiarkan energi internal menjadi tidak terbatas. Pada saat ini, Fang Lin terus-menerus membuka 72 meridian di tubuhnya. Asalkan semua 72 meridian terbuka, memasuki pembuluh darah spiritual akan menjadi hal yang alami. Secara umum, setelah seorang prajurit memasuki tingkat ke-9 Tianyuan, ia akan mulai berupaya menerobos pembuluh darah spiritual, dan seiring waktu, ia akan membuka 72 meridian dalam tubuh. Ada orang yang perlu menghabiskan waktu 3-5 tahun, dan ada pula yang bahkan lebih lama. Itu semua bervariasi dari orang ke orang. Jika Anda ingin membuka 72 meridian dalam tubuh tanpa bantuan ramuan atau kekuatan eksternal lainnya, memang bukan tugas mudah. Itu menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga. Tetapi sekarang, Fang Lin memiliki batu Dharma dan sejumlah besar ramuan, jadi tidak sulit baginya untuk membuka 72 meridian. Di sini di Aula Roh Pertempuran, semua orang masih berusaha,
tetapi tidak diragukan lagi bahwa tidak seorang pun dapat mencapai tingkat Long Ziming dan Fang Lin. Selain Fang Lin dan orang lainnya, penampilan Du Gunian adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Keluarga Long juga baik dan tampil dengan sangat baik. 2 bulan berlalu dengan lambat. Setelah lebih dari sebulan mengasingkan diri, Long Ziming muncul lagi. Begitu dia muncul, dia langsung menuju kuil roh pertempuran ketiga. Semua orang tahu bahwa Long Ziming tidak memecahkan rekor sebelumnya, tetapi Fang Lin malah memecahkan rekor. Sekalipun dia tidak menunjukkan kepeduliannya di permukaan, dia pasti sangat peduli di dalam hatinya. Kali ini ketika dia keluar dari pengasingannya, kekuatannya telah meningkat pesat. Ia pasti akan memecahkan rekor sebelumnya, dan bahkan memecahkan rekor Fang Lin. Dan kali ini, Long Ziming benar-benar melakukannya. Long Ziming mengalahkan roh perang ke-72 dan memecahkan rekor sebelumnya. Meskipun ia belum memecahkan rekor Fang Lin, ia telah melampaui dirinya sendiri. Ini belum berakhir. Long Ziming melanjutkan tantangannya. Dia ingin memecahkan rekor Fang Lin dan menciptakan rekornya sendiri. Dia ingin meninggalkan namanya, Long Ziming, di aula pertempuran Wuji ini. Ia ingin tidak kalah dari orang lain, dan menjadikan keluarga Ling di atas siapapun. Namun, memecahkan rekor bukanlah hal yang mudah, apalagi Fang Lin telah memecahkan rekor sebelumnya. Jika Long Ziming ingin menghancurkannya, ia harus mengalahkan 74 roh perang. Jelaslah bahwa kekuatan roh perang ke-74 benar-benar mengerikan. Sekalipun kekuatan Long Ziming meningkat pesat, kecil kemungkinan dia akan mampu mengalahkannya. Ketika Fang Lin keluar dari pengasingannya, Long Ziming masih bertarung di aula roh pertempuran. Untuk sesaat, tidak seorang pun memperhatikan penampilan Fang Lin. Hah! Penatua Huang melihat Fang Lin untuk pertama kalinya, dan ekspresi terkejut langsung muncul di matanya. Fang Lin mengangguk ke arah tetua Huang, matanya tertuju pada lempengan batu. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut ketika melihat Long Ziming telah mencapai hasil yang sama seperti dirinya. Orang ini benar-benar pekerja keras. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Apakah kamu telah membuat terobosan? Penatua Huang menatap Fang Lin, mengamatinya dari atas ke bawah, lalu bertanya. Fang Lin mengangguk, dengan kilatan tertahan dan dalam di matanya. Vena spiritual, telah kutembus, kata Fang Lin. Pada saat ini, Fang Lin memang telah memasuki level pertama urat nadi spiritual. Selama periode 2 bulan, Fang Lin membuka 72 meridian di tubuhnya satu demi satu, mengonsumsi banyak ramuan, dan bahkan menelan tungku alkimia berkualitas tinggi. Dengan bantuan batu Dharma, Fang Lin berhasil memasuki alam nadi spiritual. Jika tidak, mungkin Fang Lin akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyentuh nadi spiritual. Meskipun terobosan kali ini agak tergesa-gesa, tidak ada jalan lain. Setelah balai pertempuran Wuji selesai, babak kedua pertempuran kebanggaan 9 kerajaan mungkin akan segera dimulai. Waktunya relatif sempit, dan kami harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menerobos, kalau tidak akan terlambat. Setelah terobosan itu, Fang Lin secara alami mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Sebelumnya, dia mampu menyapu Tianyuan dan bertarung di pembuluh darah spiritual. Adapun Fang Lin sekarang, sangat sulit menemukan lawan di jalur spiritual. Kalaupun ada, jumlahnya tidak akan banyak. Tentu saja, jika orang itu sekuat Long Ziming, akan sangat sulit bagi Fang Lin untuk mengalahkannya. Namun, dibandingkan sebelum terobosan, Fang Lin telah menjadi jauh lebih kuat. Saat menghadapi Long Ziming sebelumnya, Fang Lin tahu bahwa dia pasti akan kalah. Tetapi sekarang, bahkan jika kita melawan, hasilnya masih belum diketahui. Hah! Kau keluar. Du Gunian juga melihat Fang Lin dan bergegas mendekat. Saat dia mendekat, dia segera merasakan aura pembuluh darah spiritual yang samar-samar terpancar dari Fang Lin. Fang Lin mengangguk, lalu menatap Du Gunian sambil tersenyum. Kamu juga sudah mencapai tingkat ke-9 dari urat spiritual. Meskipun Du Gunian terkejut dengan terobosan Fang Lin, dia memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Ada apa? Fang Lin bertanya sambil tersenyum. Du Gunian mendengus. Bagaimana kau bisa menerobos secepat itu? Aku masih jauh dari mencapai urat spiritualku. Fang Lin tersenyum dan berkata, kamu hampir sampai, dan kamu sudah berada di level ini di usia yang begitu muda. Kamu lebih baik daripada banyak jenius lainnya. Fang Lin tidak berkata begitu saja, karena Du Gunian masih remaja, namun dia telah mencapai alam Tianyuan tingkat ke-9, tidak jauh dari urat nadi spiritual. Di usianya, dia telah mencapai level seperti itu, sungguh menakjubkan. Banyak orang jenius dari keluarga besar tidak mempunyai tingkat setinggi dia. Itu wajar saja. Lagi pula, aku adalah seorang jenius di antara para jenius, yang dikenal karena kemahiranku dalam alkimia dan seni bela diri. Du Gunian berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Fang Lin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis.
Hanya kamu yang ahli dalam alkimia dan bela diri. Lalu aku ini apa? Apakah kamu jago dalam Dan dan Wu? Pada saat ini, orang lain juga memperhatikan penampilan Fang Lin. Banyak orang memandang Fang Lin dengan ekspresi terkejut. Apakah dia telah menembus urat spiritualnya? Saya ingat ketika dia pertama kali tiba di istana pertempuran Wuji, dia hanya berada di tingkat ke-7 atau ke-8 Tianyuan. Memang, aku tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam hitungan bulan saja, dia sudah menembus urat spiritual. Kecepatan terobosan ini agak menakutkan. Hanya butuh beberapa bulan untuk menerobos dari tingkat ke-7 Tianyuan ke alam Lingmai. Jika itu adalah prajurit biasa, akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Semua orang di keluarga Long tampak sedikit serius. Fang Lin mampu mengalahkan Long Xunhai sebelumnya, dan sekarang dia telah menembus urat spiritual, kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan dia mungkin menjadi saingan kuat Long Ziming. Adapun Ling Zhongri dan orang-orang dari keluarga Ling, mereka semua memiliki ekspresi jelek. Semakin kuat Fang Lin, semakin besar kerugiannya bagi keluarga Ling mereka. Otang pembawa sial, kenapa dia bisa menerobos dengan mudah? Otang pembawa sial, aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Ling Zhongri mengepalkan tangannya dan berkata dengan wajah muram. Semua orang di keluarga Ling mengangguk setuju. Pertumbuhan Fang Lin terlalu cepat. Jika dia bersinar dalam pertempuran kebanggaan 9 negara dan menerima lebih banyak perhatian, akan sangat sulit bagi keluarga Ling untuk menghadapinya. Apakah kamu masih ingin menantang kuil roh pertempuran? Dugu Nian bertanya. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sekarang telah menembus pembuluh darah spiritualnya, masih tidak realistis baginya untuk mengalahkan roh perang di alam tulang spiritual. Karena kamu tidak akan menerobos masuk ke aula roh pertempuran, maka tunggulah sebentar. Setelah Long Ziming keluar, kita akan membuka aula terakhir. Kata Tetua Huang. Fang Lin mengangguk, mengobrol dengan Dugu Nian, dan bermain dengannya dari waktu ke waktu untuk menghabiskan waktu. Semua orang memandang mereka berdua dengan rasa kesal. Apakah benar-benar boleh melakukan hal ini di muka umum? Setelah menunggu beberapa hari, Long Ziming keluar dari aula roh perang. Pada akhirnya, dia tetap gagal mengalahkan War Spirit ke-74. Meskipun ia memecahkan rekor aslinya, ia gagal memecahkan rekor Fang Lin. Seperti Fang Lin, dia akhirnya berhenti di depan 74 roh perang. Tapi sejujurnya, Long Ziming masih lebih kuat dari Fang Lin, karena semangat perang yang dihadapinya pada akhirnya pasti lebih kuat dari semangat perang yang dihadapi Fang Lin pada akhirnya. Karena hal inilah pula warga keluarga Long merasa lebih nyaman. Long Ziming keluar dan melihat Fang Lin. Dia juga merasakan aura seorang prajurit Vena spiritual pada Fang Lin, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Anda telah membuat terobosan, sangat bagus. Long Ziming berkata pada Fang Lin. Apa yang bagus? Fang Lin bertanya dengan bingung. Long Ziming menatap Fang Lin dalam-dalam dan berkata, kamu lebih memenuhi syarat untuk menjadi pengikutku. Fang Lin tersenyum, melangkah mendekat, dan menepuk bahu Long Ziming. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu berada di level yang sama denganku, kamu bukanlah lawanku. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di keluarga Long menunjukkan kemarahan. Perkataan Fang Lin merupakan tindakan yang tidak menghormati Long Ziming, dan orang-orang dari keluarga Long tentu saja tidak dapat menoleransi hal itu. Long Ziming tampak sangat tenang, sama sekali tidak terganggu oleh kata-kata Fang Lin, seolah-olah apa yang dikatakan Fang Lin tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jika kamu dan aku berada di level yang sama, kamu tidak akan menjadi lawanku. Long Ziming berkata dengan penuh percaya diri dalam perkataannya. Fang Lin tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sebenarnya ingin bertarung dengan Long Ziming, tetapi sekarang jelas tidak pantas. Penatua Huang terbatuk dan berkata, selanjutnya, kalian akan memasuki aula terakhir. Aula terakhir cukup istimewa. Sebagian orang memperoleh banyak hal di sana, sementara yang lain tidak memperoleh apapun. Mendengar ini, semua orang menjadi penasaran. Tempat seperti apakah aula terakhir Balai Perang Wuji? Tidak semua orang bisa memasuki aula terakhir. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi yang memadai yang bisa masuk. Dan Anda akan tahu bagaimana menilai apakah Anda memiliki kualifikasi yang memadai saat waktunya tiba. Kata Tetua Huang. Pada saat itu, dia memimpin semua orang menuju aula terakhir. Apakah ini, istana terakhir? Semua orang sedikit tercengang saat melihat pintu istana yang pangkemping di hadapan mereka dan kekacauan di dalamnya. Tidak seorang pun menduga bahwa aula terakhir yang misterius ini akan terlihat seperti ini. Kelihatannya seperti tempat yang telah dijarah bandit. Ahem, ini aula terakhir. Meski terlihat agak aneh, tapi memang disinilah tempatnya. Tetua Huang berkata dengan sedikit malu. Semua orang memandang Tetua Huang dengan curiga, merasa bahwa lelaki tua ini tampak agak tidak bisa diandalkan. Jika kau bisa memasuki aula terakhir ini, kau bisa tinggal di sana selama sebulan.
Jika kau tidak memperoleh apapun dalam sebulan, kau akan dikirim keluar. Tentu saja, syaratnya adalah kau bisa masuk. Jika kau tidak bisa memasuki aula terakhir ini, maka perjalananmu ke aula perang uji berakhir. Tetua Huang berkata dengan serius. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka menjadi serius. Aula terakhir ini kelihatannya agak kumuh, tetapi jika mereka benar-benar tidak bisa masuk, itu akan memalukan. Penatua, apa nama aula terakhir ini? Bisakah Anda memberitahu kami sekarang? Fang Lin bertanya. Penatua Huang bersenandung dan berkata, aula terakhir ini memiliki formasi khusus. Mereka yang masuk harus memiliki kualifikasi yang memadai, jika tidak, mereka akan diblokir dari formasi. Begitu Anda memasuki aula terakhir ini, Anda dapat bermeditasi dan memperoleh wawasan. Mereka yang memiliki afinitas yang dalam dapat mewarisi seni bela diri dari aula terakhir ini. Jadi begitulah adanya. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa aula terakhir ini memang agak tidak biasa, bahkan sedikit tidak dapat diprediksi. Untuk dapat masuk, seseorang harus memiliki kualifikasi yang cukup, dan meskipun seseorang dapat masuk, ia masih perlu mengandalkan kesempatan untuk memperoleh warisan seni bela diri dari aula terakhir ini. Terus terang saja, kalau orang yang datang berkarakter jelek dan kurang beruntung, bisa jadi dia tidak akan mendapat apa-apa. Ini sangat memalukan. Kalau memang tidak dapat apa-apa dan datang ke sini dengan sia-sia, sungguh memalukan. Penatua, kualifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk memasuki aula terakhir ini? Seseorang bertanya, tetapi melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak terlalu percaya diri dengan kualifikasinya. Penatua Huang menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Penentuan bakat oleh susunan sihir bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Ketika lelaki itu mendengar hal itu, seluruh tubuhnya terasa tidak enak. Hal semacam ini yang sama sekali tidak pasti adalah yang paling menyusahkan. Jika kalian semua mengerti, saya akan membuka aula terakhir ini, kata Tetua Huang. Tunggu sebentar, Fang Lin tiba-tiba berkata. Penatua Huang menatapnya dengan bingung dan bertanya, apakah ada hal lain yang tidak Anda mengerti? Fang Lin berkata dengan serius, jika kualifikasiku tidak cukup, bisakah aku memaksa masuk? Begitu kata-kata ini diucapkan, Penatua Huang memutar matanya, dan semua orang yang hadir memandang Fang Lin seolah-olah dia adalah monster. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Tetua Huang menghardik. Dia tidak ingin memperhatikan orang ini lagi. Dia hanya bicara omong kosong. Tidak bisakah kita memaksa masuk? Fang Lin bertanya lagi. Tetua Huang berkata dengan tidak senang, jika kau bisa memaksa masuk, itu merupakan suatu penghargaan bagimu, tapi berhati-hatilah agar tidak terbasmi oleh kekuatan lingkaran sihir itu. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk canggung dan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Pada saat itu, Tetua Huang mengeluarkan token dan membuka aula terakhir. Semburan cahaya menyala, menutupi seluruh aula. Berdiri di luar aula, tampaknya tidak ada apapun yang terlihat sama sekali. Baiklah, kalian bisa berdiri di depan pintu kuil. Kalau tidak ada halangan, kalian bisa masuk. Kalau ada halangan, kalian tidak bisa masuk, kata Tetua Huang. Tidak seorang pun berinisiatif untuk bergerak, dan tampaknya tidak seorang pun ingin menjadi yang pertama mencoba. Akan sangat memalukan jika mereka gagal masuk. Semua orang saling memandang dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Long Ziming tidak ragu-ragu dan melangkah maju. Long Ziming memiliki kepercayaan diri. Ia yakin bahwa dirinya tidak akan terhalang oleh lingkaran sihir itu, maka ia pun berdiri tepat di bawah gerbang istana. Tanpa halangan apapun, Long Ziming masuk dan memasuki aula. Seolah merasakan sesuatu, dia langsung duduk bersila. Melihat Long Ziming masuk, semua orang di keluarga Long menghela napas lega. Akan sangat lucu jika Long Ziming menjadi orang pertama yang dihentikan di luar lingkaran sihir. Jika jenius bela diri teratas dari keluarga Long tidak bisa masuk, maka yang lain tidak perlu memikirkannya dan mereka bisa pergi saja. Kemudian dua orang lagi mencoba, namun hanya satu yang berhasil masuk, sedangkan satunya lagi terhalang di luar lingkaran sihir. Orang yang diblokir tampaknya berasal dari aula lain. Dia tampak frustrasi dan tampak sangat tertekan. Namun tidak ada yang dapat kita lakukan. Kualifikasi terkadang sangat tidak masuk akal. Jika Anda tidak memenuhi syarat, Anda tidak berhak dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ini adalah orang pertama yang diblokir di luar. Tentu saja, dengan begitu banyak orang di sini, dia pasti bukan satu-satunya yang tidak memenuhi syarat untuk masuk. Aku akan melakukannya. Long Sunhai berdiri, menatap Fang Lin dengan provokatif, lalu melangkah ke gerbang istana. Tidak ada halangan, dan Long Sunhai masuk. Melihat ini, semua orang di keluarga Long menjadi semakin gembira, dan pada saat yang sama mereka pada dasarnya memperoleh kepercayaan diri. Lagi pula, kualifikasi dan bakat mereka hampir sama dengan Long Sunhai.
Jika Long Xunhai saja bisa masuk, maka mereka pun seharusnya tidak akan punya masalah. Fang Lin, aku akan mencobanya, kata Mo Yun. Fang Lin mengangguk, tetapi dia sedikit khawatir tentang Mo Yun. Mo Yun berjalan ke gerbang istana dengan ekspresi serius. Beberapa orang memandang rendah dia, seolah-olah mereka tahu bahwa Mo Yun berasal dari keluarga biasa. Aku harus masuk. Aku tidak mau kalah dari siapapun. Mo Yun meraung dalam hatinya. Merasakan kekuatan lingkaran sihir menimpanya, jantungnya tiba-tiba menegang. Namun saat berikutnya, Mo Yun pun rileks dan langsung masuk ke aula. Bagus. Fang Lin tersenyum dan bersorak untuk Mo Yun. Wajah Mo Yun dipenuhi kegembiraan. Meskipun dia sangat kompetitif, dia juga tahu bahwa bakatnya dalam seni bela diri tidak terlalu bagus. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan masuk. Meskipun dia baru memasuki aula terakhir dan belum mendapatkan apapun, bagi Mo Yun, ini juga merupakan penegasan atas dirinya sendiri. Dia akan lebih percaya diri dan bisa melangkah lebih jauh dalam bidang alkimia dan bela diri. Banyak orang mencoba satu demi satu, tetapi sebagian besar gagal. Bahkan beberapa orang dari keluarga Long dihalangi memasuki aula terakhir ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa orang dari keluarga Long yang diblokir semuanya tampak terkejut dan tidak percaya. Tidak mengherankan jika mereka terkejut. Menurut pendapat mereka, kualifikasi Long Xunhai mirip dengan mereka, tetapi mengapa Long Xunhai bisa masuk sementara mereka tidak bisa? Hasil seperti itu sangat sulit mereka terima, dan mereka semua mempertanyakan ketidakadilan kuil terakhir ini. Akan tetapi, Tetua Huang mengabaikan mereka begitu saja. Tak berdaya, orang-orang dari keluarga Long ini hanya bisa mengertakkan gigi dan menerima hasil yang kejam ini. Biar aku coba. Dugu Nian berjalan menuju pintu istana dengan percaya diri. Tidak ada halangan sama sekali. Bahkan lingkaran sihir itu tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah lingkaran sihir itu telah gagal pada saat itu. Fang Lin memperhatikan bahwa saat Dugu Nian memasuki aula, cahaya putih samar muncul di tubuhnya lagi, tetapi dia adalah satu-satunya yang bisa melihatnya. Aku masuk. Kau tidak akan dihentikan di luar, kan? Dugu Nian berbalik dan berkata kepada Fang Lin dengan sengaja. Fang Lin tersenyum tipis, kamu bisa masuk, apalagi aku. Dugu Nian mendengus pelan, lalu mencari tempat duduk bersila di aula. Pada saat ini, ada kurang dari 10 orang yang memasuki aula. Mengapa Anda tidak mencobanya? Tetua Huang melirik Fang Lin dan melihat bahwa Fang Lin sama sekali tidak terburu-buru, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Fang Lin berkata dengan tenang, junior tidak terburu-buru. Penatua Huang mengangguk setelah mendengar ini, dan tidak mengatakan apapun lagi. Menurutnya, tidak ada bedanya apakah Fang Lin masuk lebih awal atau lebih lambat. Dengan bakat Fang Lin, mustahil baginya untuk diblokir di luar lingkaran sihir. Ling Zhongri, Zhu Tianchuan dan Su Keitian berjalan berdampingan menuju gerbang istana, semuanya dengan sedikit kegelisahan di wajah mereka. Segera setelah itu, di antara ketiganya, Ling Zhongri berjalan memasuki aula dengan mulus, sementara dua orang lainnya berwajah jelek dan terhenti di luar lingkaran sihir. Titik. Ling Zhongri melihat ke belakang dan merasa sangat beruntung. Sedikit kegembiraan tampak di wajahnya, tetapi dia tidak berani menunjukkannya terlalu banyak. Dia segera menemukan tempat untuk duduk bersila. Ahahaha, Fang Lin tertawa tanpa rasa bersalah, yang langsung membuat Su dan Su sangat marah. Mereka ingin bergegas dan mematahkan gigi Fang Lin. Namun, pada saat ini, mereka berdua merasa lebih sedih dan tidak rela. Ling Zhongri masuk, tetapi mereka berdua tidak bisa masuk. Akibatnya, keduanya hampir sepenuhnya dipermalukan. Sebagai talenta muda paling menonjol dari keluarga Zhu dan Su, mereka bahkan tidak bisa memasuki aula terakhir. Jenius macam apakah mereka? Saat ini memang banyak orang yang memandang mereka berdua dengan pandangan hina dan iba. Walaupun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka merasakan sakit yang membakar di wajah mereka dan berharap dapat menemukan celah di tanah untuk merangkak masuk. Akibatnya, beberapa orang lain dari keluarga Su dan Zhu merasa malu dan sangat khawatir. Bahkan orang-orang berbakat paling menonjol dari kedua keluarga mereka tidak bisa masuk, jadi bagaimana mungkin yang lainnya bisa masuk? Haha, aku ikut. 3 orang lagi memasuki aula satu demi satu, tampak sangat bersemangat. Kalau saja tidak banyak orang yang hadir, mereka mungkin akan melompat kegirangan. Dengan cara ini, jumlah orang yang berhasil memasuki aula mencapai 11 orang. Di luar aula, ada lebih dari 40 orang, lebih dari setengahnya telah mencoba tetapi dihentikan di luar lingkaran sihir, dan kurang dari setengahnya tidak mencoba. Sudah hampir waktunya. Sekarang giliranku. Fang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju pintu istana dengan tenang dan damai. Ketika semua orang melihat Fang Lin hendak memasuki aula, mereka semua memberi jalan untuknya. Bahkan mereka yang tidak menyukai Fang Lin menunjukkan rasa kagum terhadapnya saat ini.
Hampir tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa dengan kualifikasi Fang Lin, memasuki aula terakhir ini seharusnya menjadi kesimpulan yang sudah pasti dan tidak akan ada kemungkinan terjadi kecelakaan apapun. Lagi pula, penampilan Fang Lin di aula sebelumnya sangat luar biasa. Pressure Hall bertahan sampai akhir, dan Battle Spirit Hall bahkan memecahkan rekor. Semua hal ini menunjukkan kehebatan Fang Lin. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling mempesona dalam perjalanan ke balai pertempuran Wuji ini, selain Long Ziming, adalah Fang Lin. Faktanya, di mata sebagian orang, Fang Lin bahkan lebih mempesona daripada Long Ziming. Baiklah, dengan kualifikasimu, tidak akan ada masalah bagimu untuk memasuki aula terakhir ini. Aku harap kamu bisa mendapatkan sesuatu di aula ini. Tetua Huang berkata, dan dia sangat optimis terhadap Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis terima kasih, Tetua. Kemudian, Fang Lin berjalan menuju gerbang istana di bawah tatapan banyak orang. Saat Fang Lin berdiri di depan gerbang istana, sebuah kekuatan penghalang yang tak terlihat muncul dan bertindak terhadap Fang Lin. Fang Lin sedikit mengernyit, merasa sedikit gelisah. Namun, Fang Lin tidak terlalu peduli dan ingin terus melangkah maju, tetapi dia tidak menyangka rintangannya malah semakin kuat. Fang Lin hampir tidak dapat bergerak maju dan tidak dapat melangkah ke aula terakhir sama sekali, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi langkah Fang Lin. Pemandangan ini mengejutkan semua orang di belakang, termasuk Tetua Huang. Puluhan orang di aula itu semuanya terkejut melihat Fang Lin tidak segera memasuki aula. Fang Lin sendiri tertegun dan kepalanya sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah saya tidak cukup memenuhi syarat dan terhalang oleh susunan sihir di aula ini? Dia mencoba melangkah lagi, tetapi hasilnya sama saja. Sebuah kekuatan perlawanan yang tak terlihat menghalangi Fang Lin, membuatnya mustahil baginya untuk melangkah ke aula terakhir. Wow, melihat kejadian itu, terjadi kegaduhan di dalam dan luar aula, semua orang kaget dan terkejut. Hahaha, dia juga gagal. Dia tidak bisa memasuki aula terakhir ini. Melihat ini, Zhu dan Su merasa sangat bahagia dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Meskipun mereka berdua tidak dapat masuk, Fang Lin juga terhalang di luar lingkaran sihir. Hasilnya, mereka berdua merasa lega. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kualifikasi Fang Lin, dia bahkan tidak bisa masuk. Apakah ada yang salah dengan lingkaran sihir ini? Seharusnya tidak seperti ini. Apakah Fang Lin tidak cukup memenuhi syarat? Ini benar-benar tidak dapat diterima. Saya sudah menduga bahwa Fang Lin memiliki kekuatan seperti itu dan mengandalkan beberapa obat mujarab dari waktu ke waktu. Faktanya, kualifikasinya sendiri tidak menonjol. Kemungkinan besar begitu. Kalau tidak, lingkaran sihir ini tidak akan menghalanginya. Semua orang angkat bicara, merasa tak percaya. Tetua Huang tertegun cukup lama, menatap Fang Lin dengan penuh penyesalan, lalu menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, bibitnya bagus, tapi bakatnya tidak sesuai standar. Sayang sekali, ucap Tetua Huang sambil berjalan mendekat, menepuk bahu Fang Lin, dan menghiburnya, namun hatinya sedikit kecewa. Lagi pula, dia sangat optimis terhadap Fang Lin sebelumnya, dan bahkan berpikir bahwa Fang Lin bisa lebih baik daripada Long Ziming, tetapi dia tidak menyangka bahwa kualifikasi Fang Lin sendiri bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula terakhir ini. Ini agak tidak terduga. Di dalam aula, Ling Zhongli tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Yang lain juga merasa jijik, tetapi sebagian besar dari mereka merasa terkejut. Long Ziming mengerutkan kening dan melirik Fang Lin. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Fang Lin akan terhalang di luar. Mo Yun dan Du Guonian keduanya sedikit terkejut, lalu tampak cemas. Fang Lin tidak bisa masuk. Bagaimana ini mungkin? Du Guonian adalah yang paling tidak percaya. Dia baru saja bercanda dengan Fang Lin, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi situasi seperti ini. Fang Lin berdiri di bawah gerbang istana, mendengarkan banyak suara yang datang ke telinganya, dan ekspresinya tidak terlalu bagus. Tidak cukup memenuhi syarat, atau ada seseorang yang sengaja mencoba menghentikan saya. Mata Fang Lin tajam, dan dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Penatua Huang, apakah ada yang bertanggung jawab atas formasi ini? Fang Lin bertanya. Penatua Huang menghela napas dan menggelengkan kepalanya tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab. Fang Lin makin mengernyit saat mendengar ini. Jika tidak ada seorang pun yang memimpin, mengapa Fang Lin menghentikannya memasuki aula terakhir ini? Tidak cukup memenuhi syarat. Fang Lin tidak mempercayainya. Tubuhnya telah berubah tak dapat dikenali lagi dan bakatnya sangat baik. Bagaimana mungkin dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula terakhir ini? Fang Lin tidak dapat memahaminya, tetapi ada sedikit kesan keras kepala di matanya. Dia ingin terus mencoba dan dia harus memasuki aula terakhir ini. Fang Lin terlihat menggunakan seluruh tenaga dalamnya untuk menyerang lingkaran sihir itu dengan kuat. Tidak, Penatua Huang buru-buru berbicara untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat.
Fang Lin dengan berani menyerang lingkaran sihir itu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras, dan lingkaran sihir itu meledak dengan cahaya terang, yang membuat Fang Lin terlempar ke belakang. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Fang Lin, dan keengganan di wajahnya menjadi semakin intens. Fang Lin, kamu tidak diizinkan untuk masuk tanpa izin. Kekuatan formasi ini tidak dapat digoyahkan olehmu. Tetua Huang memberi nasihat. Meskipun sangat disayangkan Fang Lin tidak bisa memasuki aula terakhir, dia tidak bisa membiarkan Fang Lin terluka di sini. Titik. Semua orang memandang Fang Lin dengan pandangan mengejek, dan banyak yang menggelengkan kepala diam-diam. Mereka mengira Fang Lin pasti terlalu khawatir memasuki aula terakhir ini, kalau tidak, dia tidak akan sebodoh itu hingga melakukan hal gegabah seperti menyerang lingkaran sihir. Kau tidak bisa memasuki aula terakhir ini, tetapi kau masih menolak untuk menerima nasibmu dan mencoba menerobos masuk dengan kekerasan. Bodoh sekali, Zhu Tianchuan berkata sambil mencibir. Saya kira dia pikir dia sangat berkuasa sehingga dia bisa mengabaikan semua aturan. Sayangnya, dia tidak bisa masuk. Itu hanya usaha yang sia-sia. Su Keitian berkata dengan nada sarkasme dan ejekan dalam kata-katanya. Beberapa orang juga melontarkan komentar-komentar sinis, tetapi Fang Lin tidak peduli dan terus menatap gerbang istana. Fang Lin, meskipun kamu tidak memasuki aula terakhir ini, kamu tetap memperoleh banyak hal kali ini. Kamu harus tetap tenang. Tetua Huang memberi nasihat. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berdiri di depan gerbang istana lagi meskipun ada larangan. Apakah ada alasan khusus yang membuat lingkaran sihir ini menghentikanku? Fang Lin tidak bertindak impulsif kali ini. Dia mengerutkan kening dan berpikir. Karena tidak tahu apa-apa sejenak, Fang Lin pun minggir sementara dan membiarkan orang lain terus mencoba memasuki istana. Tetapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Puluhan orang mencoba, tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun orang yang memenuhi syarat untuk memasuki aula tersebut terbasmi, dan semuanya terhalang di luar. Kali ini semua orang bingung. Apa situasi ini? Bahkan Tetua Huang pun menggaruk-garuk kepalanya, berpikir bahwa hari ini sungguh aneh. Tidak mungkin dengan begitu banyak orang, tidak ada satupun yang bisa masuk. Setengah jam kemudian berlalu, dan semua orang di luar aula tampak bingung, termasuk Penatua Huang. Semua orang di luar aula telah mencoba, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki aula. Penatua, apa yang terjadi? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya, karena merasa sulit untuk menerimanya. Jumlah mereka begitu banyak, seharusnya tidak mungkin tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Penatua Huang berkeringat di dahinya. Dia pergi untuk memeriksa situasi lingkaran sihir dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tetapi mengapa sejak Fang Lin, tidak ada seorang pun yang bisa masuk? Fang Lin menjadi tenang. Ternyata bukan dia yang tidak bisa masuk, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Ini akan menjadi menarik. Sekitar selusin orang di aula itu saling berpandangan dengan bingung, tetapi mereka semua telah memasuki aula terakhir, jadi mereka tidak merasakan apapun saat itu, bahkan merasa sedikit beruntung di dalam hati mereka. Masalah ini agak aneh. Aku akan menyelidikinya lebih lanjut. Jangan khawatir, kata Tetua Huang, dan terus memeriksa kondisi Fang Lin. Fang Lin duduk di sana dengan tenang, tidak terburu-buru sama sekali. Dia bahkan menguap, terlihat sangat malas. Adapun yang lainnya, mereka tidak bisa sesantai dia. Mereka semua cemas dan ingin memasuki aula terakhir secepat mungkin. Namun mereka tidak dapat masuk saat itu, sungguh menyebalkan. Yang paling penting adalah banyak dari orang-orang ini tidak tahu apakah mereka dapat memasuki aula terakhir ini. Tak lama kemudian, Tetua Huang muncul lagi, ekspresinya menjadi agak serius. Penatua, apa yang terjadi? Ketika melihat Penatua Huang muncul, seseorang langsung tidak sabar untuk bertanya. Penatua Huang ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengatakan kebenaran. Memang ada beberapa masalah dengan formasi itu. Aku sudah menghubungi para petinggi aliansi alkimia, dan mungkin seseorang akan segera datang untuk memperbaikinya. Namun sebelum itu, tidak seorang pun bisa memasuki aula terakhir ini, dan orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar, kata Tetua Huang. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada masalah dengan lingkaran sihir saat ini. Situasi saat ini adalah kita tidak bisa masuk maupun keluar, sungguh lucu. Mata Fang Lin berbinar. Ia menduga, perubahan formasi itu kemungkinan ada kaitannya dengan masuknya Dugu Nian ke dalam formasi tersebut. Karena Fang Lin jelas melihat bahwa Dugu Nian awalnya terhalang memasuki aula terakhir ini. Namun karena cahaya putih samar muncul di tubuh Dugu Nian, kekuatan lingkaran sihir terpengaruh, yang memungkinkan Dugu Nian masuk dengan lancar. Mungkin kemunculan cahaya putih itulah yang menyebabkan masalah pada lingkaran sihir. Awalnya, hal itu tidak memengaruhi apapun dan memungkinkan beberapa orang untuk masuk. Namun,
Ketika menyangkut Fang Lin, mungkin karena nasib buruk atau alasan lain, dia tidak dapat masuk. Saat itu situasinya adalah tidak ada orang lain yang bisa masuk. Tentu saja, ini hanya tebakan Fang Lin, dan kebenaran pastinya masih belum diketahui. Tiba-tiba, Fang Lin merasakan telapak tangannya menjadi hangat. Itu kuil tertinggi. Perasaan seperti ini, mungkinkah ada pewaris lain di sini? Fang Lin segera melirik sekelilingnya, tatapan matanya menjadi tajam. Rasa hangat di telapak tangannya semakin lama semakin kuat. Fang Lin tiba-tiba melihat ke aula dan matanya tertuju pada Long Ziming. Pada saat ini, Long Ziming terlihat bermeditasi dengan mata tertutup, seolah-olah dia telah memperoleh sesuatu. Dia tampak tenang dan hikmat. Mungkinkah dia juga pewaris kuil agung? Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Mengapa kuil agung merasakannya saat ini? Tatapan mata Fang Lin tampak serius, dengan semakin banyak keraguan dalam hatinya. Tetapi kemudian, Fang Lin memikirkan sebuah kemungkinan. Dia bukan pewaris kuil tertinggi. Mungkin dia telah memperoleh semacam warisan seni bela diri saat ini, dan warisan seni bela diri ini terkait dengan kuil tertinggi. Fang Lin berkata dalam hati. Pada saat itu, Fang Lin tampaknya merasakan sesuatu. Dia berjalan di depan lingkaran sihir dan perlahan mengulurkan tangannya di bawah tatapan semua orang yang tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Semua orang bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Lin. Tetapi saat berikutnya, Fang Lin melewati lingkaran sihir dan berjalan ke aula terakhir di bawah tatapan semua orang yang tercengang. Kali ini, Fang Lin tidak menemui rintangan apapun dan memasuki aula terakhir dengan sangat lancar. Ketika Fang Lin masuk, baik orang di dalam maupun di luar sangat terkejut, dan beberapa orang bahkan tidak bereaksi. Apa yang terjadi? Apakah lingkaran sihirnya sudah dipulihkan? Seseorang terkejut dan langsung melangkah maju, ingin mencobanya juga. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak bisa masuk, kekuatan penghalang dari lingkaran sihir itu masih ada. Pada saat ini, banyak orang kebingungan, dan Penatua Huang juga kebingungan. Memang ada yang salah dengan lingkaran sihir itu. Secara logika, seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk, jadi bagaimana Fang Lin tiba-tiba bisa masuk? Belum lagi betapa terkejutnya orang-orang di luar, sekitar selusin orang di aula, kecuali Long Ziming, semuanya menatap Fang Lin dengan mata berbeda. Dugu Nian dan Mo Yun tentu saja senang. Fang Lin mengangguk pada mereka dan kemudian menatap Long Ziming yang tampaknya telah memasuki keadaan meditasi. Perasaan hangat di telapak tangannya masih ada, dan bahkan menjadi lebih kuat, dan sumber reaksi kuil tertinggi tampaknya adalah Long Ziming ini. Ada sesuatu yang aneh di sini. Fang Lin berpikir dalam hati dan duduk bersila di samping Dugu Nian dan Mo Yun. Teruslah berlatih dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Fang Lin berkata pada keduanya. Keduanya mengangguk dan melanjutkan latihan. Fang Lin memejamkan matanya, tetapi kesadarannya berkomunikasi dengan kuil suci tertinggi. Dia ingin menggunakan kekuatan kuil suci tertinggi untuk melihat segalanya di tempat ini. Di luar aula, semua orang mulai cemas. Mereka terus mencoba memasuki aula terakhir ini, tetapi tetap saja tidak ada seorang pun yang berhasil masuk. Masuknya Fang Lin benar-benar tidak dapat dijelaskan, membuat orang-orang itu merasa iri dan cemburu, dan bahkan bertanya-tanya apakah Fang Lin adalah generasi muda dari orang penting di Liga dan itulah sebabnya dia memiliki hak istimewa ini. Penatua Huang pergi untuk memeriksa kondisi lingkaran sihir lagi. Memang tidak diperbaiki dan masih ada masalah. Namun, Fang Lin berhasil masuk, sungguh di luar dugaan. Anak ini mungkin memiliki kesempatan besar. Hanya itu saja yang bisa dikatakan Penatua Huang. Orang-orang dari keluarga Zhu dan Su semuanya memiliki wajah muram. Mereka sebelumnya menertawakan Fang Lin karena tidak bisa memasuki aula terakhir, tetapi sekarang dia telah masuk dengan mudahnya, sementara mereka sendiri masih terjebak di luar dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Otang pembawa sial, kenapa anak ini selalu seberuntung itu? Orang-orang dari keluarga Su dan Zhu hanya bisa menghibur diri dengan cara ini, berpikir bahwa Fang Lin relatif beruntung. Tapi keberuntungan seperti itu sungguh patut diirikan. Di aula, mata Ling Zhongri berkedip. Ketika dia melihat Fang Lin terhalang di luar lingkaran sihir, dia begitu gembira hingga dia hampir melompat. Tetapi sekarang Fang Lin datang, yang membuat Ling Zhongri merasa sangat tidak nyaman. Bahkan jika kamu bisa masuk, apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu di aula terakhir ini tergantung pada keberuntungan pribadimu. Jika kamu tidak beruntung, itu sama saja dengan tidak masuk. Ling Zhongri berkata dingin dalam hatinya. Namun, setelah berkata demikian, Ling Zhongri juga sedikit khawatir terhadap dirinya sendiri. Akan sangat memalukan jika dialah yang tidak memperoleh apapun. Bukan hanya Ling Zhongri, tetapi semua orang di aula saat itu memiliki kekhawatiran yang sama, takut mereka tidak akan memperoleh apapun. Hanya ada satu orang yang paling istimewa, dan itu adalah Long Ziming.
Sementara semua orang memikirkan urusan mereka sendiri, Long Ziming sudah jatuh ke dalam kondisi misterius. Dia tidak dapat mendengar suara apapun, dia juga tidak dapat merasakan kehadiran orang lain. Hanya ada cahaya dan bayangan kabur di depannya. Dia duduk bersila di hadapannya, seolah tengah mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi Long Ziming tidak dapat mendengar suaranya dengan jelas. Dalam keadaan misterius seperti itu, Long Ziming merasa ada sesuatu yang perlahan muncul di dalam pikirannya, seperti sebuah seni bela diri yang amat kuat. Meskipun dia tidak bisa merasakan situasi di dunia luar, kesadaran dan hatinya jernih dan tenang. Long Ziming tahu bahwa dia telah mulai mewarisi seni bela diri dari aula terakhir ini. Tidak ada kejutan atau kegembiraan. Long Ziming berpikir inilah yang pantas diterimanya. Di aula pertempuran Wuji, dialah yang paling memenuhi syarat untuk mendapatkan segalanya. Bahkan Fang Lin hanyalah seorang yang lemah di mata Long Ziming. Dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatannya sendiri. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang aura menyeruak keluar dari tubuh Long Ziming, yang langsung mengejutkan semua orang di sekitarnya dan membuat mereka menoleh ke samping. Aura yang mengerikan. Apakah saudara Ziming mendapatkan sesuatu? Long Sunhai berkata dengan kaget. Meskipun dia tidak yakin, dilihat dari penampilan Long Ziming, dia memang memahami seni bela diri yang sangat kuat, itulah sebabnya aura yang begitu kuat secara tidak sengaja terungkap. Kok orang ini bisa sekuat itu? Du Gunian berkata dengan alis berkerut. Pada saat ini, bahkan Fang Lin harus mengakui bahwa Long Ziming memang menakjubkan. Belum lama sejak dia memasuki aula terakhir ini, tetapi dia sudah mulai mewarisi seni bela diri. Yang lainnya tidak punya petunjuk sama sekali. Kesenjangannya sungguh besar. Tempat ini bukan kuil agung, tetapi ada hubungannya dengan kuil agung. Ada seni bela diri kuil agung di sini. Fang Lin berkata dalam hatinya. Melalui persepsi kuil tertinggi, dia pada dasarnya telah mengetahui situasi di sini. Seni bela diri kuil tertinggi. Karena aku, penerus kuil tertinggi, ada di sini, aku tidak bisa membiarkanmu mendapatkannya dengan mudah. Fang Lin melirik Long Ziming, senyum muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia berkomunikasi dengan kuil tertinggi lagi. Fang Lin ingin menggunakan keberadaan kuil tertinggi untuk menarik seni bela diri kuil tertinggi yang masih ada di sini. Namun, Fang Lin tidak yakin apakah itu akan efektif, tetapi ini adalah satu-satunya metode yang dapat dia coba untuk saat ini. Long Ziming tiba-tiba merasa bahwa sosok yang duduk bersila di depannya menjadi jauh lebih redup, dan suara yang tadinya berdering terus-menerus menjadi terputus-putus, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Hal ini juga mempengaruhi perolehan warisan seni bela diri oleh Long Ziming. Apa yang sedang terjadi? Long Ziming terkejut dan curiga, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa khawatir. Berhasil. Fang Lin diam-diam merasa gembira. Setelah kesadarannya berkomunikasi dengan kuil tertinggi, dia mengaktifkan jejak aura kuil tertinggi, yang memang menarik warisan seni bela diri yang ada dalam kegelapan. Mungkin karena asal-usul mereka yang sama, sosok samar segera muncul di kuil tertinggi Fang Lin. Itu saja. Melihat ini, Fang Lin segera mengaktifkan kuil tertinggi dan menekan sosok kabur itu. Sosok itu merasakan ada sesuatu yang salah dan ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Itu hanyalah perwujudan jejak bela diri, tetapi kuil tertinggi berisi berbagai jenis bela diri dan memiliki aura yang sama, yang dapat dengan mudah menekannya. 860.